Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu topologi ruang kartesius. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yaitu yang pertama ada Nyoman Trisya Krishna Putri Dendria dengan NIM 21130111024. Lalu yang kedua ada Niputu Pika Aristini dengan NIM 21130111033. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Made Cita Pasanti dengan NIM 21130111072. Baik, pokok bahasan materi pada kelompok 3, yaitu yang pertama ada kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik, lalu yang kedua ada himpunan terbuka dan himpunan tertutup, dan yang ketiga ada himpunan kompak. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, kita beranjak pada poin yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik. Yang pertama ada neighborhood atau persekitaran. P elemen X dengan jari-jari R dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik Q elemen X dengan D selang terbuka P sampai Q kurang dari R. Ditulis dengan neighborhood dari P sama dengan Q, di mana D selang terbuka P sampai Q kurang dari R. Contoh, diberikan X suatu ruang metrik dengan X tidak sama dengan himpunan kosong, dan D selang terbuka P, Q sama dengan 1 jika P tidak sama dengan Q. D selang terbuka P, Q sama dengan 0 jika P sama dengan Q. Maka neighborhood setengah dari P sama dengan himpunan P, dan neighborhood 2 dari P sama dengan X. Yang kedua ada titik limit. Titik P elemen E subset X disebut titik limit E jika setiap neighborhood dari P memuat Q elemen E dan Q tidak sama dengan P. Untuk semua neighborhood P kurang himpunan P, irisan E tidak sama dengan himpunan kosong. Himpunan semua titik limit E ditulis E aksen atau E pangkat D yang dibaca dengan E derived. Dinotasikan dengan E derived sama dengan P, di mana P titik limit E. Contohnya, diberikan ruang metrik biasa dengan metrik D sama dengan jarak, E sama dengan terbuka kiri dari 0 sampai 1 gabungan himpunan 2,3, maka himpunan titik limit E yaitu adalah himpunan tertutup 0 sampai 1. Yang ketiga ada titik tracing atau isolated point. Jika P elemen E tapi P bukan titik limit E, maka P disebut titik tracing. Contoh, diberikan E selang terbuka kiri dari 0 sampai 1 gabungan himpunan 2,3, maka himpunan 2,3 adalah himpunan titik-titik tracing dari E. Yang keempat adalah titik interior. Titik P disebut titik interior E jika terdapat neighborhood dari P dengan neighborhood dari P subset E. Contoh, diberikan R ruang metrik biasa, E sama dengan selang tertutup dari 0 sampai 1, maka in E sama dengan selang terbuka 0 sampai 1, in R sama dengan R, dan in himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang kelima ada titik eksterior. Titik P disebut titik eksterior E jika P titik interior dari E komplement. Contoh, diberikan R ruang metrik biasa, E sama dengan selang tertutup 0 sampai 1, maka himpunan semua titik eksterior E adalah selang terbuka negatif tak sampai 0 gabungan selang terbuka 1 sampai tak hingga. Lalu yang keenam ada titik batas atau boundary. Titik P disebut titik batas E jika P bukan titik interior maupun titik eksterior E. Contoh, misalkan E himpunan 1, 2, 3, 4, maka titik-titik 1, 2, 3, 4 adalah titik-titik batas sebab bukan titik interior maupun titik eksterior. Di samping itu pula juga merupakan titik-titik tracing sebab 1, 2, 3, 4 adalah anggota E, tapi 1, 2, 3, 4 bukan titik-titik limit E. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putu Pika Aristini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Yang pertama ada definisi 3.2.1. Himpunan E subset X dikatakan terbuka jika untuk setiap P elemen E terdapat neighborhood P sehingga neighborhood P subset E. Dengan kata lain, E terbuka jika setiap titik anggota E adalah titik interior.
Adapun contohnya, selang terbuka 2 sampai 4, selang terbuka 3 sampai 5, gabungan selang terbuka 7 sampai 8, himpunan kosong, dan R adalah himpunan-himpunan terbuka di R. Yang kedua ada definisi 3.2.2. Himpunan F subset X dikatakan tertutup jika setiap limit F berada dalam F. Untuk semua neighborhood P, dengan berlaku neighborhood P dikurang himpunan P, irisan F tidak sama dengan himpunan kosong. Contoh, E derived himpunan X, Y, di mana X sama dengan 1, Y lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1. Pada contoh 7.1.3 adalah tertutup. Himpunan kosong dan R adalah tertutup. Yang ketiga ada definisi 3.2.3. Himpunan F subset X dikatakan perfect atau sempurna jika F tertutup dan setiap anggotanya merupakan titik limit. Adapun contohnya, selang tertutup 0 sampai 1, selang tertutup 2 sampai 5, dan R adalah himpunan-himpunan yang perfect. Baik, selanjutnya definisi 3.2.4. Himpunan F dikatakan rapat di A subset X jika setiap A elemen himpunan A merupakan titik limit F atau anggota F. Contoh, selang terbuka 0,1 rapat di selang tertutup 0 sampai 1. Demikian pula Q rapat di R. Selanjutnya ada definisi 3.2.5. Himpunan F subset X dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih dari 0 dan Q elemen X, sehingga D selang terbuka P sampai Q kurang dari M untuk setiap P elemen F. Contoh, selang terbuka negatif 3 sampai 1, selang terbuka selang tertutup 0 sampai 1, dan selang tertutup 2,5 adalah himpunan-himpunan yang terbatas di R. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema-teorema pada himpunan terbuka dan himpunan tertutup, di mana di sini saya hanya mengambil dua teorema, yaitu teorema 3.2.1 dan teorema 3.2.3. Yang pertama, teorema 3.2.1, di mana dikatakan bahwa setiap neighborhood adalah terbuka. Adapun pembuktiannya sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada teorema 3.2.3, di mana dikatakan bahwa himpunan E terbuka jika dan hanya jika komplemennya tertutup. Adapun pembuktiannya yaitu sebagai berikut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membahas mengenai himpunan kompak. Himpunan kompak memiliki definisi 3.3.1, yaitu liput terbuka atau open cover. Himpunan E di ruang metrik X adalah koleksi himpunan-himpunan terbuka GA, di mana A elemen 1 di setiap X, setiap E subset UA dan GA. Definisi ini menyatakan bahwa untuk setiap S kecil elemen dari X besar, terdapat suatu A setiap X kecil elemen dari GA. Contohnya, diberikan E sama dengan min 1,1 di ruang matriks biasa R, koleksi himpunan-himpunan seperti pada layar merupakan liput terbuka untuk E, sebab E subset UI sampai 3 GI, di mana I sama dengan 1. Demikian pula koleksi himpunan seperti pada layar, di mana N kecil merupakan elemen dari N besar, merupakan liput terbuka untuk E, sebab E merupakan subset dari UI sampai N GI, di mana I sama dengan 1. Selanjutnya terdapat definisi 3.3.2. Himpunan K dikatakan kompak di ruang metrik X jika setiap liput terbuka untuk K memuat liput terbuka berhingga untuk K. Ini berarti bahwa K kompak jika dan hanya jika untuk setiap GA liput terbuka untuk K terdapat A1, A2 hingga AN, sehingga K subset UI sampai N GAI, di mana I merupakan 1. Contohnya, selang tertutup 0,1 kompak di R, akan tetapi selang terbuka 0,1 tidak kompak di R. Selanjutnya, terdapat teorema 3.3.1, yaitu teorema Heine-Borel, di mana S merupakan subset R kompak jika dan hanya jika S tertutup dan terbatas. Buktinya bisa kita lihat pada layar.
Dan selanjutnya ada teorema 3.3.2, yaitu himpunan F subset C tertutup jika dan hanya jika memuat semua titik batasnya. Dan untuk buktinya bisa kita lihat pada layar. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.